Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhadin. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 2C, dosen pengampu Bapak Sefir Juri SPK. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan sistem operasi, pemrograman, dan mengetahui. Biasanya kita langsung ke pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas komputer. Sistem operasi mengontrol bagaimana perangkat keras seperti keyboard, mouse, dan monitor bekerja agar bisa digunakan dengan baik. Selain itu, sistem operasi juga menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Artinya, pengguna tidak perlu memahami cara kerja hardware secara langsung, karena semuanya sudah diatur oleh sistem operasi melalui tampilan yang mudah digunakan. Contoh sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows, Linux, dan macOS. Dengan adanya sistem operasi, komputer bisa menjalankan berbagai aplikasi seperti mengetik, browsing, dan bermain game. Perkembangan sistem operasi. Yang pertama ada generasi awal pada tahun 1940 sampai 1950-an. Komputer belum memiliki sistem operasi. Semua perintah dijalankan oleh pengguna menggunakan bahasa mesin. Proses masih sangat manual dan sulit. Yang kedua ada generasi batch atau processing pada tahun 1950 sampai 1960-an. Muncul sistem operasi sederhana, program dijalankan secara berurutan atau batch tanpa interaksi langsung. Contoh, pengguna memasukkan beberapa pekerjaan, lalu komputer memproses satu persatu. Yang ketiga ada generasi multi-programming. Pada tahun 1960 sampai 1970-an, komputer bisa menjalankan beberapa program sekaligus. Yang keempat ada generasi team sharing pada tahun 1970 sampai 1980-an. Banyak pengguna bisa memakai komputer secara bersamaan. Setiap pengguna mendapat waktu akses pada team sharing. Mulai muncul konsep terminal dan jaringan sederhana. Yang kelima ada generasi personal komputer pada tahun 1980 sampai 1990-an. Sistem operasi mulai digunakan di komputer pribadi atau PC, mulai tampilan yang lebih ramah pengguna. Contohnya ada MS-DOS, Microsoft Windows, macOS. Yang keenam ada generasi modern pada tahun 2000 sampai sekarang. Sistem operasi semakin canggih dan berbasis grafis atau UI, mendukung internet, multimedia, dan keamanan tinggi. Digunakan di berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan lain-lain. Contohnya Windows dan Linux. Selanjutnya contoh perkembangan UAS. Perkembangan sistem operasi Windows dimulai dari DOS yang masih berbasis teks. Kemudian berkembang ke Windows 9 yang mulai menggunakan tampilan grafis seperti UI. Selanjutnya ada Windows XP, Windows 7, hingga Windows 10 dan 11 yang semakin canggih, mudah digunakan dan memiliki fitur lengkap. Linux juga terus berkembang dengan berbagai distro atau distribusi seperti Ubuntu, Debian, dan lainnya yang bisa digunakan sesuai kebutuhan pengguna. Sedangkan macOS adalah sistem operasi yang dibuat khusus untuk perangkat Apple dengan tampilan yang menarik, stabil, dan aman. Selanjutnya ada pengertian pemrograman. Pemrograman adalah proses membuat program komputer dengan cara menuliskan serangkaian instruksi agar komputer dapat melakukan tugas tertentu seperti menghitung, menampilkan data, atau menjalankan aplikasi. Dalam proses ini digunakan bahasa pemrograman sebagai alat komunikasi antara manusia dan komputer. Bahasa pemrograman membantu kita menyusun perintah dengan aturan tertentu agar bisa dipahami oleh komputer. Contohnya seperti Python, Java, dan C++ yang digunakan untuk membuat aplikasi web maupun sistem lainnya. Perkembangan pemrograman. Perkembangan pemrograman adalah proses perubahan dan kemajuan bahasa serta membuat program komputer dari yang sulit menjadi lebih mudah digunakan. Yang pertama itu ada bahasa mesin paling awal. Perkembangan pemrograman dimulai dari bahasa mesin, yaitu bahasa paling awal yang menggunakan kode biner 0 sampai 1 sehingga sangat sulit dipahami manusia.
Yang kedua ada bahasa tingkat rendah atau assembly. Kemudian berkembang menjadi bahasa tingkat rendah seperti assembly yang masih dekat dengan bahasa mesin tetapi sudah lebih mudah dibaca. Yang ketiga ada bahasa tinggi atau Python Java. Selanjutnya muncul bahasa tingkat tinggi seperti Python dan Java yang lebih mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang mendekati bahasa manusia. Bahasa sekarang lebih mudah dan cepat digunakan. Saat ini bahasa pemrograman semakin berkembang menjadi lebih mudah dipelajari, lebih cepat digunakan dan dapat membantu membuat berbagai aplikasi dengan lebih efisien. Selanjutnya ada fungsi pemrograman. Membuat aplikasi pemrograman digunakan untuk berbagai aplikasi seperti aplikasi mobile, web, game, dan software lainnya yang membantu aktivitas sehari-hari. Mengembangkan sistem pemrograman juga digunakan untuk membangun dan mengembangkan sistem komputer seperti sistem informasi sekolah, sistem perbankan, atau sistem operasi. Kemudian memecahkan masalah dengan komputer dan pemrograman. Kita bisa menyelesaikan berbagai masalah secara otomatis, misalnya menghitung data, mengelola informasi, atau membuat solusi berbasis teknologi. Data digunakan untuk menyimpan dan mengatur data agar menjadi informasi yang rapi, cepat diakses, dan mudah digunakan. Pengertian instalasi Windows. Instalasi Windows adalah proses memasang atau menginstal sistem operasi Windows. Sistem operasi ini berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras atau hardware seperti keyboard, mouse, hard disk, dan layar. Proses instalasi biasanya dilakukan menggunakan media seperti flash disk atau DVD yang sudah bersifat. Saat ini instalasi berlangsung, maka penyalin merupakan paling penting dalam penyimpanan komputer, mengatur partisi hard disk, serta menyiapkan sistem agar bisa dijalankan dengan baik. Instalasi Windows dilakukan agar komputer dapat digunakan secara normal. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan bisa menjalankan perintah, membuka aplikasi, atau menampilkan tampilan yang bisa dipahami pengguna. Dengan adanya Windows, pengguna dapat menjalankan berbagai program, mengelola data, mengakses internet, serta melakukan berbagai aktivitas lainnya. Selain itu, instalasi Windows juga penting ketika komputer baru pertama kali digunakan. Sistem mengalami kerusakan atau error, lebih memperbarui atau membuat versi Windows yang lebih baru. Dengan kata lain, instalasi Windows adalah langkah utama agar komputer bisa berfungsi dengan optimal dan siap digunakan oleh pengguna. Akhirnya, jenis Windows yang digunakan yang pertama ada Windows Desktop atau PC. Pertama di Windows Desktop atau PC laptop digunakan untuk komputer pribadi, contoh Windows 10, Windows 8 atau 81, Windows 10, dan Windows 1. Yang kedua ada Windows Server, digunakan untuk kebutuhan jaringan dan server, contoh Windows Server 12, Windows Server 2011, Windows Server 2019, dan Windows Server 2023. Yang ketiga ada Windows Mobile, digunakan pada smartphone atau sekarang sudah tidak dikembangkan, contohnya Windows Phone. Yang keempat ada Windows Embedded, digunakan pada perangkat khusus seperti ATM, mesin kasir, sistem industri. Yang kelima ada Windows IT atau Internet of Things, digunakan untuk perangkat intermodern, contoh smart device, alat otomatis. Kesimpulan dari materi ini, sistem operasi, pemrograman, dan instalasi Windows merupakan bagian penting dalam dunia komputer yang saling berkaitan. Sistem operasi terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi agar lebih canggih dan mudah digunakan. Pemrograman berperan dalam membuat aplikasi dan solusi untuk berbagai kebutuhan. Sementara itu, instalasi Windows menjadi langkah dasar agar komputer dapat berfungsi dan digunakan secara optimal oleh pengguna. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan menginstal Python.
Tidak nanti ada tuh. Sana kalau nak lumayan sini kamu kurang telurnya berapa? 7-8. Baru kita pincit. Baru makan telur ini kan? Baru kita buka ya. Buka. Sana kekurangan telur. Kita klik download. Baru kita pincit ini. Oke. Baru kita pilih text file, baru kita bikin Ctrl X. Namanya kita ganti kita klik kelas. Baru kita kelas. Oke. Baik, selanjutnya kita kembali ke aplikasi Visual Studio Code. Kita pincit file. Baru kita pincit yang extension. Kita klik ini install. Kita tunggu sampai terinstall. baru kita klik download dari sabar Windows. Baru kita klik silakan. Baru klik. Baru kita akan ke file, baru pincit new file. Baru kita klik text file. Kita Ctrl S. Baru ganti namanya coding. Oke. Plain text-nya kita ganti menjadi Python. Baru kita cari Python. Baru kita pilih dokumen, baru save. Kita ketik print. Kita buat nama saya. Kita klik write. Dan dia yang ngerti itu. Nah, ini sudah terbaca. Selanjutnya kita akan menginstal Windows 7. Kita buka Google Chrome. Kita cari Neseba Media. Kita download Windows 7. Kita
Kita download now. Kita tunggu ya guys. Nah, ini sudah muncul, baru kita klik Windows 7. Sampai sini saja. Sampai sini saja, nggak kita lanjutkan mendownloadnya. Terima kasih. Terima kasih.